Halo semuanya, halo guys. Oke, general reading ya. General reading. Ini pembacaan kartu, pembacaan energi general ya. Energi banyak orang, bisa cocok, bisa enggak, bisa berapa saja yang cocok. Mungkin ada terbolak-balik atau vice versa. Ambil yang bermanfaat dan lebih menyerahkan apapun kepada Yang Maha Kuasa ya. Yang mau personal reading, konsultasi, coaching, silakan hubungi kontak di deskripsi video ini. Begitu. Oke, langsung aja ya. Kali ini temanya tentang yang ingin disampaikan ke kamu ya saat ini, atau yang mau dikatakan untukmu dalam waktu dekat ini gitu. Oke, Tara. Wah. Jadi kalau aku lihat ya, sebenarnya kamu itu bisa menentukan kemana arah langkah hidupmu ya. Ya kalau kamu niat gitu, kayak misalnya bagaimana ya untuk membangun hidup aku, ya berarti harus lakukan sesuatu. Dan hidup ini kan pilihan ya. Kita mau fokusnya ke masalah yang itu-itu aja, atau kita berfokus kepada solusinya. Nah, alangkah baiknya fokuslah kepada solusinya, ya kan? Gitu. Sama kayak ya kamu mau milih sedih terus atau pilih bahagia, pilih semangat. Ya, pilihlah bahagia, pilihlah semangat gitu kan. Ya supaya kamu membangun hidup kamu sih, karena sebenarnya aku ngerasa masih ada kesempatan, masih ada peluang untuk kita ya, untuk kita membenahi hidup kita, memperbaiki hidup kita, dan membangun masa depan kita. Dan gak ada kata terlambat gitu ya. Tidak ada kata terlambat. Selagi ya kita masih sehat, masih bisa semangat, ayolah. Ayo kita menata hidup gitu kan. Nah, terus aku ngerasa ini juga ya. Mungkin sebenarnya kalau kamu ya, kamu itu masih lebih bisa berdamai dengan kenyataan ya. Kamu ya sebenarnya masih bisa menerima keadaan gitu. Tapi bagi seseorang yang dealing sama kamu, orang yang terkoneksi sama kamu ya, ini tuh ya menerima kenyataan aja masih susah gitu. Berdamai sama keadaan itu masih sulit bagi seseorang. Itu apa ya? Ada yang ngerasanya ngebanding-bandingin gitu loh hidup dia sama hidup kamu. Entah kamu sadar atau tidak gitu. Jadi ada yang ngebanding-bandingin. Ya aku bandingkan gitu hidup aku sama hidup kamu. Jadi ada seseorang ngerasa, ya aku gimana lah, aku bisanya apalah gitu. Ya mungkin kalau kamu di sana, ya aku yakin kamu bisa bangun hidupmu. Aku yakin kamu itu bisa ikhlas, bisa lanjutkan hidup gitu. Ya sedangkan aku di sini kayak masih berantakan gitu loh. Aku masih kayak belum berdamai dengan semua yang terjadi gitu. Ya aku masih ada energi
yang benar-benar meledak-ledak gitu ya. Ya ada seperti itu. Kayak ngerasa ya aku sebenarnya nggak sebijak kamu. Aku belum seperti kamu. Tuh. Ya. Terus ada sebenarnya seseorang yang cuma kayak ya meratapi keadaan aja, cuma meratapi nasib atau ya meratapi dirimu dari jauh, ya. Ini kan ada sosok kayak ngerasa jadinya seperti naif gitu ya. Ya, aku nggak tahu lagi sih, aku harus bagaimana. Aku ngerasa naif gitu, aku ngerasa bodoh aja karena ya ternyata kan ujung-ujungnya aku yang tersiksa, ujung-ujungnya ya aku yang menderita. Memang karena ulahku sendiri, perbuatanku sendiri, keegoisan aku sendiri gitu. Cuma kan aku jadi apa ya, bener-bener iri gitu ya, atau cemburu sama kamu, melihat ya mungkin kamu sekarang lebih baik dari aku, kamu lebih positif, atau kamu lebih bahagia dari aku. Nah mungkin ada yang kayak ya dari jauh itu memandang kamu udah banyak perubahan di dalam dirimu, kamu udah makin positif gitu, kamu makin ikhlas aja di hidup ini, kamu lanjutkan hidupmu. Ya kan, aku iri gitu, aku cemburu sama kamu. Nah ada sih rasa-rasa kayak gitu ya. Oke. Ini dia. Terus di sini ada yang mau disampaikan tentang peluang, tentang kesempatan ya. Beberapa kalian ada nih bentar lagi, kayaknya nih beberapa hari lagi ya, kamu bisa dapat peluang, bisa dapat kesempatan ya. Kamu bisa dapat kayak nanti ada loh jalan keluar untuk persoalan kamu, atau nanti ada nih solusi untuk masalahmu, atau ada nanti celah untuk rezekimu, atau ada nanti celah untuk mendapatkan cinta, mendapatkan kasih sayang gitu. Jadi ya nanti hargai setiap peluang, setiap kesempatan ya, karena itu ujung-ujungnya membawa kebahagiaan, membawa kesenangan lah, atau membawa hal positif untuk kamu gitu. Oke. Dan aku ngerasa ini ada sosok yang bingung ya, bingung juga sih memandang kamu, bingung juga bagaimana cara untuk menghadapi kamu ya. Kayak gitu. Soalnya apa ya, ada yang ngerasa ya kamu udah beda gitu, kamu kayak orang yang bener-bener ya prioritas kamu itu bukan dia gitu. Prioritas ya, prioritas atau kepentingan di hidup kamu itu kayak tidak dia lagi, atau ya segalanya kan tidak harus tentang dia gitu kan. Apa yang ada di hidup ini tidak harus tentang dia ya, dia bukan prioritas, dia bukan satu-satunya gitu. Jadi dia ngerasa gimana lah ya gitu. Mau menyapa kamu aja rasanya gimana gitu, mau berkabar dengan kamu, mau hubungi kamu, mau cari kamu, kok rasanya kaku, kok ngerasa ya aku nggak ada apa-apanya gitu ya, ya aku apalah gitu kan. Ada seperti itu. Tapi ada juga yang kayak bingung karena ya dia seperti dipaksa gitu ya oleh semesta untuk sadari kesalahannya, untuk bersikap dewasa, untuk bersikap bijaksana gitu ya. Oke, ini dalam waktu dekat akhirnya ada yang membuat keputusan, atau akhirnya ada mau membuat tindakan ya. Beberapa nih tentang pertemuan. Entah siapa ini ya. Mungkin kalau komunikasi dari sosial media itu kikuk rasanya ya. Misalnya kayak aku bisa aja chatting kamu ya. Aku bisa chatting, bisa telepon, atau ya
mungkin kita bisa interaksi dari sosial media, tapi kayaknya ada hal yang kayak perlu dibicarakan, perlu dibahas itu ya kalau kita ketemu ya. Mungkin kalau ketemu ya enak ngobrolnya gitu ya. Ada yang seperti itu. Ini bisa juga ya, bisa juga tentang teman, bisa juga tentang keluarga. Mungkin ada yang kayak ya sebenarnya mau bicara-bicara, ngobrol-ngobrol sama kamu, entah dari telepon, chatting atau apa, tapi kan kayak ngerasa lebih bagus ketemu aja gitu. Kalau ketemu kan ya bisa enak bicaranya gitu, bestie ya. Ada berapa kayak gitu. Mungkin memang akhirnya kamu didatangi. Ya bisa aja ada yang datangi langsung ya ke rumah. Nah kalau datangnya langsung ke rumah itu bisa orang terdekat ya, apalagi keluarga gitu ya. Oke. Yang jelas ada mau merencanakan pertemuan gitu sama kamu ya. Kayak kalau udah di ujung kebingungan ya udah ketemu aja ya. Iya kayak gitu. Oke. Nih. Oke. Di sini aku lihat, aku ngerasa ada pesan kayak kamu itu jangan buang-buang energimu sembarangan, jangan buang-buang waktumu sembarangan ya. Kayak misalnya apa ya, mungkin kalau ada menurut kamu yang tidak terlalu penting ya nggak usah gitu. Kalau ada yang kamu rasa nggak terlalu berguna, ya udah, jangan buang-buang energi aja ya, jangan buang-buang waktu aja tuh. Dan aku ngerasa ini ya, mungkin kalau dalam waktu dekat kepala kita sering sakit ya, mungkin nanti ada berkali-kali pusing, berkali-kali sakit kepala, itu karena ada penangkap energi ya, penangkap energi di kepala itu terbuka. Jadi ya kenapa penangkap energi di kepala terbuka? Karena ya ada energi yang mau masuk gitu ya. Energi yang mau masuk ini petunjuk dari semesta, petunjuk dari Tuhan gitu. Jadi ya nanti kamu bisa tahu sesuatu dari petunjuk semesta yang masuk ke kepalamu gitu. Ya kamu nanti tahu ada semacam petunjuk itu dari Tuhan ya, yang masuk melalui kepalamu. Makanya bisa sakit kepala gitu. Dan itu semua petunjuknya penting lah ya. Tuh. Terus aku ngerasa, jadi kalau kita dapat petunjuk ya, petunjuk dari semesta, petunjuk dari Tuhan, terus masuk gitu ya ke dalam pikiran kita. Nah, ya di dalam pikiran itu jangan apa ya, jangan terlalu dibawa logika banget gitu ya. Karena petunjuk dari semesta, petunjuk dari Yang Maha Kuasa, ya itu petunjuknya benar-benar ya udah itu petunjuk. Jadi nggak perlu kayak aku harus pikirkan pakai logika. Nah, gitu. Memang sih ada beberapa hal kita analisa, kita analisis melalui logika gitu. Tapi kalau udah petunjuk dari Yang Kuasa ya udah itu petunjuk gitu, ya. Itulah kayak istilahnya intuisi. Ya itu langsung suara semesta, itu langsung suara Tuhan. Jadi itulah petunjuk ya untuk kamu menjalani kehidupan. Gitu. Oke. Terus aku ngerasa ada seseorang, dia itu terlalu keras mikirin kamu ya, terutama dalam waktu dekat ini. Ada yang sangat keras berpikir tentang kamu, sampai dia sakit, sampai dia ngedown, sampai dia kayak kurang sehat, kurang fit, nggak enak badan, atau dia pusing-pusing juga di sana ya. Ya dia terlalu keras sih memikirkan kamu. Karena ada orang yang kayak dia tuh keras mikirin kamu, tapi dia nggak ngelakuin apa-apa. Itu kan makin tersiksa, makin terasa sakit sebenarnya gitu. Ada kayak gitu ya. Ibarat kayak apa ya? Ya ada orang yang
sering tenggelam gitu di dalam keegoisannya, masih seperti anak kecil gitu ya, padahal kita udah dewasa. Tapi dewasa itu kan dewasa itu pilihan ya, kayak gimana pun seseorang ya, kalau masih seperti kekanak-kanakan ya masih seperti itulah gitu kan. Jadi kayak ya udah, lebih baik berpikir keras tentang kamu. Dia ngerasa ya biarin aja tenggelam di dalam pikiran aku ke kamu ya. Aku nggak peduli gitu ya, aku maunya diam, maunya cuek, maunya masih mikirin kamu aja, nggak lakukan apa-apa. Ya udah, suka-suka aku lah. Nah, ada seperti itu. Jadi seperti anak kecil ini, itu juga seperti anak kecil. Nah, ini ada kan sosok kekanak-kanakan, ini kekanak-kanakan, tapi ya udahlah. Orang kayak gitu akan dewasa pada waktunya ya. Ini bukan tentang umur ya, tapi kayak ya udah pada akhirnya akan sadar gitu. Oke. Nah, aku ngerasa dalam waktu dekat ya, ini ada seminggu 2 minggu lagi, ada sih kayak seminggu 2 minggu ke depan, kamu akan diberikan kelancaran ya. Tuh, ini kalian kalau ada punya urusan, punya kegiatan, kerjaan yang diusahakan, ini akan diberikan kelancaran. Jadi semangat ya, jangan loyo, jangan ngedown gitu. Mungkin ada sih saat-saat kita kayak ya kadang nggak semangat gitu. Tapi ingat ya, hidup ini pilihan. Kamu mau milih nggak semangat atau semangat gitu. Jadi dibilang sini ya semangatlah. Ada peluangnya, ada kesempatannya untuk membangun hidupmu ke depannya. Jadi kamu kayak jangan putus asa, jangan menyerah gitu, jangan loyo, jangan ngedown gitu ya. Tuh. Terus aku ngerasa ini kamu dapat dukungan dari penjagamu ya. Penjagamu pun akan ikut bekerja. Penjaga ini kan kakek, nenek moyang kah gitu kan. Itu akan turut bekerja untuk kehidupanmu ke depannya. Ya misalnya gini loh. Kalau kamu kayak menjalani hidup begitu-begitu aja ya, atau kayak ya bisa nggak semangat lah, ngedown lah, males lah. Tapi kayak ujung-ujungnya kamu akan didorong untuk lakukan sesuatu. Kamu akan didorong oleh penjagamu, kamu akan didorong oleh leluhurmu supaya ya kamu cepat gitu lakukan tindakan, cepat lakukan keputusan gitu. Karena hidupmu harus tetap berjalan ke depan gitu. Ya. Terus kita lihat lagi. Nah, sebenarnya ada seseorang ini sangat kecewa sama dirinya sendiri ya. Mungkin dia kecewa kayak ya aku sih kayak bener-bener yang ngerasa bodoh aja. Aku ngerasa bodoh dengan perbuatan aku di masa lalu. Aku ngerasa bodoh dengan perbuatan aku. Ya meskipun udah berlalu gitu. Misalnya apa? Aku pernah abaikan kamu, aku pernah cuek sama kamu. Aku pernah bawa keegoisan aku pernah keras sama kamu, atau apa ya? Ya aku pernah jahat dengan kamu. Nah, sebenarnya kayak ngerasa kecewa sama diri sendiri. Kenapa ya aku setoksik ini? Kenapa aku senegatif ini? Kayak ngerasa ya adalah penyesalan yang luar biasa gitu. Oke, dan seseorang ini mau bilang dia tuh kangen, ya. Aku rindu. Ya aku kangen sama kamu. Terus dia bilang, bisakah kamu merasakan energi aku? Bisakah kamu merasakan diriku? Atau apa ya?
Kamu ngerasa nggak aku di sini mikirin kamu? Kamu ngerasa nggak aku ingat-ingat semua tentang kamu? Atau kamu ngerasa nggak aku kangen gitu, aku rindu dengan kamu, ya? Tapi ada yang kayak dia tuh belum berbuat apa-apa, mungkin dia tidak berdaya atau karena keadaannya, atau belum bisa menurunkan egonya atau apalah, ada seperti itu. Beberapa ini kayak ngerasa nggak pantas aja untuk kamu. Maksudnya aku ya bukannya nggak bisa nyari kamu, aku bukannya nggak bisa hubungi kamu gitu. Cuma kan aku takut ngeganggu, aku takut nyakitin kamu lagi, aku takut aku belum sesuai ekspektasi, aku belum bisa janjikan apa-apa, aku hanya godaan untuk kamu. Ya aku hanya merusak hidupmu gitu, atau apa ya? Ya aku ngerasa apa iya aku membuat hidup kamu berantakan lagi? Apa iya aku bikin kamu kayak nanti ngerasa kacau lagi? Ya padahal kamu kan udah temukan gitu ya jalan hidupmu ke depannya gitu. Ya ada sih yang ngerasa kamu udah fokus sama hidupmu. Jadi gimana ya? Masa aku ganggu kamu gitu? Tuh. Cuma ya udah, mau orang ini ya, mau dia menarik energi kamu lah, mau dia mikirin kamu lah, energi kamu ketarik ke dia lah gitu kan. Tapi kayak ya udah, hidup ini kan tentang free will, tentang kebebasan. Kamu bebas meresponnya seperti apa gitu. Misalnya ya kayak gini, seseorang ini kan mikirin kamu, seseorang ini keras banget memikirkan dirimu, dia menarik energimu, ya, energimu ketarik ke dia, energimu ketarik lagi ke dia. Ya kamu bisa mikirin dia tiba-tiba, bisa teringat sama dia, bisa tiba-tiba kangen juga sama dia. Tapi kan ya kamu diberi kebebasan, kamu tentukanlah, kamu mau respon hal seperti itu atau enggak, atau kamu mau skip ya. Kalau kamu rasa ya udah, kalau tiba-tiba ketarik ke energi dia, tiba-tiba mikirin dia, ya udah biasa aja, ya udah nggak apa-apa. Tapi kalau kamu rasa kayaknya ya aku masih cinta, masih sayang, ya udah lakukan sesuatu. Tapi kalau kamu rasa ngapain ngerespon gitu, ngapain terlalu dibaperin, ngapain terlalu dipikirin gitu kan, ya udah, alihkan pikiranmu, alihkan perasaanmu dengan hal yang lebih penting gitu ya. Jadi apapun energi yang kayak ketarik gitu ya, ya udah. Kamu yang menentukan, kamu mau mendalaminya atau biasa aja, ya kan? Nah gitulah kalau memikirkan seseorang, bisa tiba-tiba nggak sengaja. Jadi ya kamu tentukan aja, mau mendalaminya atau biasa saja gitu guys. Terus oke. Percayalah pada keajaiban ya. Ini beberapa kalian kalau berharap ada keinginan seandainya gitu ya menjadi kenyataan, sebenarnya bisa aja. Iya, bisa aja kok. Mungkin ada kayak keinginanmu terhadap sesuatu, terhadap seseorang. Di sini kan dibilang kalau mau itu jadi kenyataan, kalau mau dapat keajaiban, ya kamu harus merilis ekspektasimu. Coba lepaskan rasa yang menggebu-gebu itu, ya. Karena semakin kita menggebu-gebu terhadap sesuatu, terhadap seseorang, itu bisa menjauh, ya. Seperti itu cara kerja energi. Tapi kalau kamu kayak ngerasa udah, aku ikhlaskan kebaikanku, aku ikhlaskan perjuanganku, aku ikhlaskan pengorbananku, ya udah, energi ikhlas ini ya, ini akan buat keinginan kamu akan jadi kenyataan ya. Jadi ada kayak keinginan, harapan, cita-cita, impian itu bisa menjadi kenyataan gitu.
Oke, aku rasa sampai di sini dulu. Ini berapa saja yang cocok, bisa vice versa, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih udah nonton video ini. Kalau kamu suka, jangan lupa di like, jangan lupa subscribe, jangan lupa di komen. Dah.